Kakak udah masuk belum ya? Halo, Mas Kak, oke. Oke, kakak buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih udah hadir di pembahasan. Sebenarnya bukan pembahasan ya, lebih ke diskusi soal OSP di sub bidang astronomi tahun 2022. Teman-teman di sini udah ini semua ya? Udah pernah ngerjain soalnya belum? Mungkin OSP tahun lalu gitu. Kalau misalnya nanti atau kemarin tuh sempat ada struggle pas kalian ngerjain soal, nanti kita bakal langsung bahas aja. Cuman kakak di sini bilang nggak bilang pembahas, mungkin diskusi. Kenapa? Karena eh, yang kakak bahas itu belum tentu 100% benar ya. Jadi kalau misalnya kalian punya ide sendiri dari kalian, kakak open banget untuk kalian nyampein itu. Karena ini jawabannya berdasarkan dari yang kakak pikirin aja gitu. Oke. Uh, Langsung ke soalnya dulu, biar nanti kita ambil datanya nanti sekalian aja di setiap pengerjaan soal. Oke, ini nomor satu. Jadi pilihan ganda astronomi ada 10 soal dan satu esai. Dan esainya ada anak-anaknya. Kita mulai dari nomor satu dulu. Tingkat soal menengah. Ke sebuah asteroid 48 Harmony, itu nama asteroidnya, diamati secara rutin dan diperoleh kurva cahaya sebagai berikut. Sumbu X menyatakan waktu dalam hari dan sumbu Y menyatakan kecerlangan relatif asteroid terhadap cahaya bintang pembanding. Jadi berapakah periode rotasi asteroid 48 Harmony ini? Uh, kita lihat di sini, sebentar, mana ya? Pena. Kita lihat di sini, sumbu X itu menyatakan hari, waktu dalam hari. Ada satu puncak pertama berada di waktu 0,55. Dan setelah itu, ya di sini katanya dia itu rotasi. Mungkin ada bagian dari asteroid yang punya albedo tinggi, satu sisi tinggi dan satu sisinya rendah gitu. Mungkin ya. Jadi ketika dia berotasi, dia itu apa namanya? Pada satu waktu tertentu memantulkan cahaya yang intensitasnya cukup besar gitu. Dan sementara di satu waktu yang lainnya itu jadi redup. Tapi karena dia berotasi, artinya dia itu apa namanya? Uh, ada periodenya. Jadi di satu titik tertentu, waktu tertentu dia itu bakalan intensitasnya naik lagi. Jadi 0,75. Uh, selisih antara dua waktu ini 0,75 sama 0,55 itu 0,2 hari. Dan kalau kita masukin ke jam, itu jadi 4,8 jam. Tapi kakak mau gambar asteroidnya dulu deh. Asumsiin asteroidnya bulat ya. Ketika di waktu 0,55 si bagian cerah ini dia tuh semuanya menghadap ke si pengamat.
lalu dia mulai berputar, berotasi, sampai si bagian hitamnya itu yang mengarah ke kita keseluruhannya, sehingga dia paling redup, dan dia berputar lagi sampai dia paling tinggi. Nah, untuk setengah putaran dari apa namanya, cerah ke redup itu 0,1, dan dari redup ke cerah lagi 0,2. Ya, ini 4,8 ya. Nah, tadi kakak sempat berpikir 9,6 gitu. Ternyata benar. Mungkin yang B yang benar. Ini jawabannya B. Ada yang masih bingung nggak? Clear ya? Intinya yang ditanyakan inti dari soal ini adalah yang ditanyakan soal ini konsep tentang ini pembacaan data time series ya. Jadi biasanya kalau di astrostatistika itu tuh untuk mengamati suatu hal itu tuh diamati pola pengulangannya. Dan di sini sudah tampak jelas ya pola pengulangannya setiap 0,2 hari. Oke, di chat ada yang nanya apakah boleh begitu Kak? Kalau Kakak berpikirnya begitu sih. Jadi ya, kalau kamu gimana? Kamu ngebayanginnya gimana? Kalau kakak awal ngerjain soal ini, sebelum kakak merhatiin ternyata ada kalimat rotasi, ya ada kata rotasi. Kakak ngebayanginnya tuh kayak dia itu apa ya? Ada asteroid yang mengelilingi matahari, terus di satu waktu tertentu dia itu transit gitu. Dan transitnya selama 0,2 hari. Tapi ternyata ya dia cuma rotasi aja. Dan kakak ngebayanginnya kalau si asteroid ini dia tuh punya dua sisi gitu, dua sisi yang satu gelap satu terang, maksudnya albedonya tinggi, satu albedo tinggi satu albedo rendah. Nah, kenapa kenapa bisa kayak gitu, kenapa nggak apa namanya uniform semua warnanya ya. Kalian lihat kalau bulan itu pun ada bagian yang terang dan ada bagian yang gelap ya. Jadi kakak ngebayanginnya asteroid ini kayak gitu. Jadi jawabannya B. Gimana, setuju nggak? Oke. Okay. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Yang nomor 2, alasan asteroid Trojan bumi sulit ditemukan ataupun diamati dari bumi adalah, oke, di sini kita perlu baca wacananya. Mana ya? Ganti. Oke, oke, sudah ganti ya. Wait. Mana ya? Oke, jadi asteroid Trojan itu adalah asteroid yang mengorbit di sekitar titik L4 dan L5 sistem planet matahari. Ya, itu dikenal sebagai asteroid Trojan yang berbagi orbit dengan planet. Nah, L4 L5 itu apa? Itu tuh adalah titik Lagrange ya. Gimana nyebutnya kak? Ya kalau salah koreksi aja. Kakak nyebutnya Lagrange, titik Lagrange lah ya. Dia itu titik, bisa dibilang kalau misalnya ada suatu benda, dia itu berada di titik situ. Nih, ini L nya titik-titiknya ya. Ini bisa ditunggu nih. Ini L1, L2, L3, L4 dan L5.
ya, L1, L2, L3, L4, L5. Nah, kalau misalnya ada suatu benda berada di tempat titik-titik itu, dia itu bakalan tetap di tempat karena tarik gaya tarik menarik yang menarik si benda pada titik itu seimbang. Jadi dia itu stagnan tempatnya. Jadi titik seimbang. Yaitu secara matematisnya berada di posisi-posisi tersebut. Nah, tadi pertanyaannya kenapa si asteroid Trojan itu sulit ditemukan atau sulit diamati karena si Trojan itu berada di titik L4 dan L5. Kalau kita lihat, L4 dan L5 itu tuh berada di posisi siangnya bumi. Kalau ini bumi, ini L4 dan ini L5, ke anotet ya, biar jelas. Ini L4, oh jangan warna hitam. Ini L4 dan ini L5. Si asteroid Trojan ini cuma bisa diamatin di waktu ketika matahari berada di atas horizon. Jadi si asteroid ini bakalan kalah terangnya gitu. Ya dia tetap ngemantulin cahaya matahari, cuman ya si mataharinya tetap lebih cerah. Jadi dia sulit untuk diamatin. Apalagi pakai apa namanya mata telanjang. Mungkin nggak bisa bahkan. Jadi yang ini jawabannya nomor 2. Nomor 2 sesuai tadi analogi yang tadi ya. Eh, yang A hanya bisa terlihat beberapa saat sebelum fajar ataupun setelah senja dengan ketinggian dari horizon yang sangat rendah. Yang B membutuhkan teleskop dengan diameter lebih dari 4 meter. Terus yang C berada di atas horizon hanya saat menjelang tengah hari. Yang D memiliki orbit yang bergerak di atas dan di bawah bidang orbit bumi, dan E selalu berada di umbra bumi. Oke, ini jawabannya yang C ya. Jadi si asteroid Trojan itu cuma tampak ketika mataharinya berada di atas horizon. Jadi antara asteroid dan matahari sama-sama berada di atas horizon. Jadi sulit untuk diamatin. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Oke. Nomor 3, ini menengah. Manakah yang betul mengenai type C asteroid? Oke, ini berkaitan juga sama wacana. Kita baca dulu pilihan-pilihannya. Yang A, mungkin asteroid mengandung clay atau lempung dan silikat material yang memiliki tampilan yang cerah. B, asteroid tipe C memiliki klasifikasi spektral yang berbeda dari meteor yang berbahan karbon. Terus yang C, asteroid tipe C itu memiliki banyak jejak air. Terus yang D, asteroid tipe C itu lebih muda dari solar system. Yang E, terdapat perbedaan komposisi antara asteroid dengan perbedaan komposisi antara asteroid itu tuh berhubungan dengan seberapa lama si matahari itu terbentuk. Ya, jarak antara si asteroid ini terbentuk dan matahari. Kita lihat dulu di wacananya. Ya, kita kakak cari dulu kalimat yang paling tepat. Kayak oke nih di paragraf yang ini ya. Berdasarkan analisis fotometri, para ilmuwan memperkirakan terang absolutnya. Bersama-sama informasi indeks warna, green, red,
red red apa ini RI green red red itu mewakili apa ya, agak lupa. Tim ilmuwan mengasumsikan bahwa asteroid 2020 XL5 secara taksonomi merupakan asteroid tipe situ kompleks dengan albedo sebesar 0,06 dengan error 0,03. Nah, di sini ini yang di garis bawahi ya. Albedonya sebesar 0,05 0,06 plus minus 0,03. Sesuai dengan soal yang A itu jelas salah ya, karena albedonya itu kecil banget. Sementara yang A itu kontradiktif. Ini bright. Selanjutnya, oh ini statement is correct ya. Oke, yang A salah. Yang B, uh, ada informasi lain nggak yang bisa diambil? Kalau dari wacana nggak disebutin tentang komposisinya sih. Oh, ini ilmuwan menduga seharusnya ada lebih banyak trojan bumi, tetapi sulit untuk ditemukan dan diamati dari bumi. Penyebabnya antara lain adalah objek objek yang sering dapat diamati saat dekat dengan matahari dan memiliki sudut fase besar. Akibatnya, pengamatan dilakukan dengan dalam sebentar, bukan. Oh, kakak tadi ngelihat ini ada air, Mes. Oh iya, udara. Sebentar. Kalau di atasnya ada nggak ya? Informasi lagi. Yang paling berkaitan sih, Tony Santana Ross dan tim juga memperkirakan bahwa seandainya nanti ditemukan trojan bumi yang memiliki orbit dengan bla 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 bla, maka dapat digunakan sebagai pangkalan dan stasiun keberangkatan untuk misi eksplorasi tata surya, dan juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber mineral, bahan tambang, air, dan bahan bakar. Jadi statement yang berkaitan ya sama wacana ini yang C, type C asteroids have a high abundance of water. Jadi kalau pengetahuan umum yang kakak punya juga, sebenarnya air-air yang ada di bumi itu tuh berasal dari asteroid-asteroid yang menabrak bumi. Jadi kemungkinan si asteroid tipe C ini juga memiliki banyak air. Tapi ini mungkin ya. Soalnya di paragraf-paragraf lainnya itu informasinya kurang berkaitan sih. Dari setelah kakak baca-baca barusan. Gimana, kalian ada ide? Ya kemungkinan sih yang C ya. Karena para ilmuwan pun berharap ditemukan asteroid Trojan. Ya salah satunya asteroid Trojan tipe C yang bisa dimanfaatkan untuk diambil airnya gitu.
Oke. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Oke. Gunakan data yang diberikan dalam naskah. Jarak antara dua lokasi teleskop yang digunakan oleh tim peneliti Trojan Bumi 2020 XL adalah, oke, dengan diketahui dari jari bumi 6371 km. Dan data, oke. Berdasarkan data di Wacana, jadi si asteroid 2020 XL5 ini dia itu dideteksi di menggunakan teleskop di Hawaii dan di Chili dengan koordinat mana nih? Untuk Hawaii, dia itu punya koordinat lintang, lintang H itu sama dengan berapa ini? 20 derajat 42 26,4. Wait. Lah. 26,40. Habis itu bujur ya. Seratus lima enam 15 25 156 15 20,75. Ya, koma-koma dari si detik busur abain aja lah ya. Terlalu jelek nanti. Habis itu di Chili, C. Untuk lintang di Chili, dia berada di 30 derajat 14 menit busur, 16 detik busur dan bujur ya. Oh, ini LU ya. Lintang utara, ini bagian barat. Habis itu ini 7441. Ini LU juga. LU LS ini. Oh, sorry, ini LS. Ini 70 derajat 44 menit busur, 1 detik busur barat, bagian barat. Oke, ini data lokasi dari kedua tempat di teleskop untuk mendeteksi asteroid Trojan. Nah, yang ditanya adalah bagaimana yang ditanya adalah jarak dari kedua tempat ini. Ini pakai segitiga bola ya. Bentar. Sebagai penggambaran, anggaplah ini anggaplah ini bumi. Di situ oke. Ini pusat bumi ya, inti bumi. Oke. Anggaplah Chili di sini ya. Enggak, ini yang lebih utara, yang mana yang lebih utara ini yang H. Anggaplah Hawaii di sini. Ini titik Hawaii. Dan ini Chili di sini. Ini Chili. Nah, yang ditanya itu jarak dari si lengkungan ini nih. Jarak dari lingkungan ini. Nah, ini nggak bisa pakai, ini sebenarnya pakai aturan kosinus. Cuman bukan aturan kosinus biasa, tapi kosinus bola. Jadi misalnya ini H,
ini H, ini C, ini O. Maka aturan sinusnya di bawah. Cos warna apa ya? Warna merah kali ya. Cos sudut antara COH COH. Ini sama dengan geserannya sih. Sin dari lintang H dikali tadi dalam kurung ya. Sin dari lintang C ini jadi sin tempat 1 dikali sin tempat 2. Nah, ini sobat nggak bisa geser. Nah, ya gini. Ini ditambah cos lintang Hawaii kali cos lintang Chili dikali cos delta bujur ya. Perbedaan bujur dari kedua tempat. Delta bujur atau delta lambda. Nah, ya ini pakai aturan cosinus. Ada lagi sebenarnya rumus Haversian namanya. Cuman sebenarnya tuh rumus Haversian tuh gak terlalu panjang, tapi ngetik di kalkulatornya tuh capek. Jadi kita pakai rumus yang ini aja. Nah, yang dicari yang kita cari itu sebenarnya sudut ini nih. Sudut yang ini nih. Sudut theta ini. Kita mencari sudut theta ini. Jadi sudut yang dibentuk sama COH itu theta ya. Ini theta. Kita mau nyari theta ini. Nanti kalau misalnya eh, kita udah ketemu nih cos dari cos theta ini sama dengan nilai. Nah, nanti kita perlu apa namanya tetanya. Nanti kita pakai inverse cos ya atau arc cos. Oke, yang pertama kita cari dulu pakai kalkulator. Ini sama dengan oh ya, untuk teman-teman yang mungkin bingung gimana susah banget ingin zoom out ya. Kalau kita lihat ya, ini gimana masukin nilai kayak gini nih. Ada derajat, detik pulsar. Sebentar. Ini kakak fotoin. Terus nanti kakak kirim di sebentar gambar. Sebentar ya, kakak fotoin dulu. Barangkali nih, mungkin kalian masih ada yang belum tahu cara masukin di kalkulator fungsi derajat, menit busur, detik busur. Mana ya, mana. Oke, kirim ya di chat kakak kirim.
Oke, itu ya. Udah kirim belum? Misalnya kalau kalian mau nulis 5 derajat, 5 menit busur, 4 detik busur, itu kalian pencet 5, habis itu pencet yang kakak lingkarin ini sekali, habis itu pencet 5 lagi, ya biar 5 menit busur, pencet ini lagi. Walaupun ini lambangnya sama, cuman yang kedua ini artinya menit busur. Dan kalau detik busur juga sama, pencet lagi. Jadi ini walaupun tandanya sama, tapi sebenarnya ini adalah detik busur. Ntar kalau disama denganin tuh, ya itu ada nilainya gitu. Si detik busur tuh ada nilainya. Sekian, koma sekian gitu. Itu kayak kira-kira kayak gitu. Barangkali ada yang masih belum tahu. Oke, jadi ini juga sama. Bakalan kakak tulis satu-satu ke rumus yang ada. Kakak zoom out dulu. Sorry, ini gak jelas ya. Wait. Ini delta busur ya. Jadi selisih antara busur Hawaii sama Chili. Kalian bisa ngecek di kalkulator kalian juga. 20 detik derajat, 42 detik menit busur, 26 detik busur dikalisin 30 derajat, 14 detik busur, 16 menit busur, detik busur. Oke. Ditambah cos 20 derajat, 42 menit busur, 26 detik busur dikali cos 30 derajat, 14 menit busur, 16 detik busur dikali cos 156, 15, 20 dikurang 70, 44, 1. Oke. Setelah kakak cari ini hasilnya 0,22411 1162. Nah, teman, cuman kita mau cari tetanya. Ya, nanti ini di akosin teta sama dengan cos 1 dari si ini nih. Si 0,2411162. Tarik itu kita bisa dapat tetanya. Ini sama dengan 76,044 derajat. Oke, kita udah ketemu nih tetanya nih. Sekarang langsung ke tahap akhir. Jarak antara kedua tempat itu, Hawaii dan Chili, lambangin D ya, distance, yakni adalah si theta dibagi 360, yakni 76,044 derajat per 360 derajat. Kenapa dibagi 360 derajat? Karena lingkaran bumi itu 360 derajat ya. Dikali 2 pi 2 pi R si bumi dikali R bumi. Yaudah. Ini hasilnya berapa? Jadi R bumi itu 6371 ya. 2 pi dikali 6371. Ini kakak ketemu 8455,8 atau 8456 lah ya. Sorry tulisannya jelek. Oke. Ini ketemu hasilnya. Kalau kita balik lagi ke soal 8456. Jawabannya D ya. Ada di kunci jawaban. Ternyata jawabannya yang D. Ada pertanyaan? Tadi udah kalian screenshot belum? Rumusnya ya kakak balik lagi ya. Siapa tahu kalian butuh. Nih. Ya, silakan di sebentar. Wait. Gini. Silakan di screenshot. Mungkin
Eh, ada yang nanya, Kak, itu antar lintangnya diselisihkan. Kalau lintang nggak, lintang itu yang bentuknya kayak kayak apa ini? Kayak lambang, ya kayak P, kayak huruf P. Dia itu nggak dikurangin. Yang dikurangin itu ini si bujurnya. Dan kalau kakak nggak salah lambang ya, lambda itu seingat kakak sih bujur ya. Bujur tuh yang ini nih, yang ini nih, yang BB, bujur barat, bujur barat. Kalau kakak salah notasi, koreksi ya. Seingat kakak sih bujur itu lambda. Atau kakak salah? Tapi yang dikurangin tuh yang ini, yang bujur ya. Yang ini nih. Oke, aman ya? Kita balik lagi ke soal selanjutnya, nomor 5. Dari parameter orbit yang diberikan pada tabel naskah, maka oke, kita lihat. Sebentar. Langsung aja di sini ya, di PDF-nya. Di PPT-nya. Sesuai data. Sesuai data. Mana nih? Oke. Katanya jarak si asteroid Trojan ini, dia punya jarak A. A ini ya. Apa namanya? Setengah sumbu mayor. 1 SA. Ya, di pakai bumi lah hampir. Mirip-mirip. Habis itu apalagi datanya nih. Eksentrisitasnya E sama dengan 0,38. Ada lagi yang diperlukan. Udah sih, udah. A sama E aja. Jadi kalau misalnya kita mau nyari apelion atau jarak terjauh, kita mau nyari D sama dengan A1 ditambah E. Ini apelion ya? Ini DAP. Kalau D dari perihelion, A1 minus E. Jadi nih kita cek. Untuk yang apelion, itu nilainya 1,38. Yang perihelion, dia 0,62 sebenarnya. Ini karena ini 0,61 ya. Karena sebenarnya 38, sekian lah. Ini oke, kita aja 0,61. Oke, kita lihat. Yang A itu jelas salah, itu 11. Yang B perihelion 1,38 salah karena itu apelion. Yang C perihelion adalah 0,61. Itu benar. Yang D salah. Yang E salah juga karena dia nggak selalu berjarak 0,61. Jadi ini jawaban yang benar adalah C ya. Oke, gampang ya. Oke, next. Gunakan data yang diberikan dalam naskah. Hitung plate scale untuk teleskop Pan-STARRS. Kakak ambil lagi datanya sebentar. Untuk teleskop Pan-STARRS, dia itu punya. Oke, focal ratio dari Pan-STARRS, teleskop Pan-STARRS, F per 4,44. Terus diameternya D sama dengan 1800 mm. Ada lagi nggak nih? Udah. Oke, untuk ngitung plat scale, ya sebenarnya jujur kalau kakak sih agak masih bingung, agak-agak bingung tentang definisi dari plat scale. Yang jelas dia itu berkaitan ya sama inilah, sama apa namanya, eh sudut, berkaitan sama sudut. Karena kita kalau dilihat itu satuannya itu adalah detik besar per milimeter. Nah, caranya
flat scale. Apa ya? PS ya, PS sama dengan rumusnya ya. 206265 detik busur. Ini nih 3 di 206265 ini berapa derajat ya? Ya, langsung aja. Per vokal ratio F per D. Ini vokal ratio dikali D. Dan ini ya artinya 206265 detik busur per 4,44 dikali 1800. Ini satunya udah sesuai ya. Sama dengan hitung aja, nanti didapetin hasilnya 4,44 kali 1800, 25,8. Jawabannya yang A ya. Ini 25,8 detik busur per milimeter. Jawabannya yang A. Oke. Ada pertanyaan? Aman? Kita next. Ya, ini asteroid Trojan Jupiter akan mengorbit jelas matahari ya. Ya, walaupun si Trojan ini berbagi orbit dengan planet, ya tetap aja yang diorbit itu apa? Yang diorbit itu ya matahari. Ini langsung aja. Karena bukan Jupiter, bukan apalagi Mars, satelit, apalagi bumi. Ya, itu matahari jawabannya. Selanjutnya yang B. Nah. Oke, ini menengah. Dekat kalah. Yang absolut atau H dari asteroid adalah magnitudo visual semu MV asteroid yang teramati. Jika asteroid berada pada jarak 1 SA dari matahari dan pengamat, ini kakak ngasumsiinnya pengamat itu bumi, dan memiliki sudut fase 0 dari definisi ini maka data dari wacana diketahui bahwa inklinasi orbit si asteroid Trojan ini itu 13 derajat. Jadi inklinasi 13 derajat ini adalah selisih. Jadi kan kalau bumi mengorbit matahari itu kalau dibayangin tuh kayak sebuah plat piring ya, dan si orbitnya asteroid dia itu pun lingkaran kan. Iya, agak lingkaran dan berbentuk piring juga. Cuman itu agak miring 13 derajat dari orbitnya bumi gitu. Jadi kalau misalnya kita bayangin, nih, pertama, jika asteroid berada pada jarak 1 SA dari matahari dan pengamat, kita misalnya gambar matahari. Ini matahari ya. Mungkin matahari warna kuning. Habis itu bumi warna biru. Oke, biru. Oke, kelihatan ya. Dan si asteroid ini sama-sama berada pada jarak 1 SA dari matahari dan pengamat. Artinya dia itu di sini nih. Dia itu sekitaran di sini. Warna apa ya? Warna beda. Warna ungu misal. Ungu kan. Oke. Ini 1 SA. Ini 1 SA. Ini 1 SA. Dan ini 13 derajat inklinasinya. Nah, kita mau memenuhi syarat-syarat yang ada, yakni 1 SA dari matahari dan pengamat. Ini udah 1 SA, ini udah 1 SA ya. Dan memiliki sudut fase 0. Maksudnya sudut fase 0 ini dia itu ya ini antara matahari, asteroid dan bumi dia itu sejajar. Jadi sudut fasenya 0 gitu. Jadi kan ini kita anggaplah ini tuh sejajar. Ya walaupun maksudnya sejajar gimana ya, walaupun ini agak miring,
agak miring ke bawah atau ke atas, tapi dia tuh tetap sejajar gitu, sejajar. Sejajar kalau dilihat dari sudut pandang atas, dari atas. Kalau kita ngeliat dari atas dia tuh kayak sejajar gitu. Nah, kita tuh nih, eh oke, di sini udah sejajar, memenuhi. Habis itu sama-sama satu SA, kita anggap memenuhi. Terus inklinasinya 13 derajat. Nah, kita mau ngitung jarak matahari sama buminya berapa. Kita pakai hukum sinus. Jadi misalnya ini kita mau nyari X, ini X ya jarak matahari dan bumi. Seharusnya kan satu SA lah ya, sekitar satu SA. Cuman kalau kita mau memenuhi kasus ini, nanti kalau kita mau nyari X, ini ini theta, ini theta, ini theta juga ya. Ini theta juga. Ini theta. Terus yang ini beta. Anggaplah ini jangan beta deh. Ini alfa. Ini alfa. Nah, ya X itu sama dengan X berapa? Satu dikali sin 13 derajat per sin 180 dikurang 13 dikali 2. 180 dikurang 26. Dari mana ini? Ini aturan kosinus. Jadi kan kalau misalnya kita mau pakai di sisi ini, anggaplah ini apa ya? Ini y. Jadi y per sin theta sama dengan x per sin alpha. Sin alpha. Jadi kalau kita mau nyari x, x sama dengan y dikali sin alpha per sin theta. Sementara y-nya itu udah 1. Terus sin alpha, ya ini 180 dikurang ini nih dua sudut yang lain. Jadi sama-sama 13. Dikurang 13 kali 2. Jadi kurang 26. Jadi 180 dikurang 26. 154. Nah, kita hitung berapa X sin 13 per sin 180 dikurang 26. Wait. Ada yang salah nih. Sebentar, inklinasinya berapa? 13 derajat. Oh, sorry. Oh, ini ketuker ya? Aduh. Seharusnya seharusnya nih ya, ini yang 180. Ya ini 154 ya, ini 154 langsung kakak tulis aja, ini 154. Ini 13. 154 tadi ya yang udah kakak kasih tahu sebelumnya. Ini sama dengan 1,9 SA. Nah, ini nggak mungkin ya. Jarak antara matahari sama bumi itu 1,9 SA itu nggak mungkin. Jadi kakak ini agak bingung sih sama soal yang ini. Kita tuh nggak bisa memenuhi semua syarat yang ada di soal. Kalau kita mau memenuhi jaraknya berada 1 SA dari matahari dan pengamat, cuman dia itu fasenya nggak nol. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari atas, ini kakak clear dulu ya. Kalau kita misalnya ngeliat dari atas nih, sudut pandang kita dari atas, ini matahari, ini bumi, dan ada satu masa di mana si asteroid itu dia itu ya ada di sini lah kira-kira. Dia masih
Ini kan orbitnya kan gini ya. Orbitnya melingkar. Nah, ini mungkin ini satu SA, ini satu SA. Cuman ini nggak fasenya nol gitu. Sudut sudut fasenya tuh nggak nol. Jadi eh, kakak masih belum bisa memahami dengan betul soal ini sih. Karena sesuai pemahaman kakak, ini nggak bisa dipenuhin seluruh syaratnya gitu. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nomor 9. Oke. Oke, ini sebuah pakai wacana mini wacana gitu. Ini agak ini nggak berhubungan sama wacana yang ada di sebelumnya. Jadi adalah map project dari Ceres, satelit satelit apa ya, Ceres itu satelit apa ya, kakak lupa deh. Yang dideteksi dengan spacecraft pada tahun 2015, yang intinya dia tuh menggunakan beberapa filter spektrum. Pertama, filter infrared, lalu ada filter merah, lalu filter biru, dan filter yang menggabungkan ketiga filter tadi. Jadi infrared ditambah merah ditambah biru gitu, yang menghasilkan false color view. Nah terus saintis itu menggunakan teknik ini untuk mendeteksi perbedaan warna yang ada di permukaan Ceres. Nah, warna merah itu mengartikan di permukaan itu tuh merefleksikan cahaya dengan panjang gelombang yang tinggi atau infrared. Dan yang biru itu merefleksikan panjang gelombang yang pendek atau panjang gelombang biru. Dan warna hijau itu mengindikasikan di mana uh, overall brightness atau albedonya itu tuh digabung gitu. Cuman yang warna hijau itu adalah tempat yang benar yang di apa ya? Diperkuat itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat warna hijau ini sebenarnya seharusnya itu nggak seterang ini nih. Nggak seterang warna biru sama warna merah. Cuman dia tuh di strongly enhanced. Jadi diperkuat itu untuk mungkin tujuannya adalah untuk mempermudah visualisasi gitu. Kita langsung ke pilihan ganda yang A, lokasi B memiliki reflektivitas tertinggi pada panjang gelombang pendek. Kalau kita lihat B ini pekat banget warna birunya. Jadi bisa dibilang A jawabannya. Tapi kita lihat dulu jawaban yang lain. Yang B, lokasi B merefleksikan cahaya infrared lebih rendah dibandingkan lokasi C. Kalau kita lihat lokasi C itu tuh paling banyak itu warna hijau kan. Ada warna birunya dan ada sedikit warna merahnya. Cuman kalau kita lihat di paragraf di kalimat terakhir pada paragraf ini, warna hijau itu tuh sebenarnya udah diperkuat gitu. Jadi kalau kita lihat cahaya warna apa namanya pantulan warna hijau ini seterang itu sebenarnya nggak seterang itu albedonya. Jadi kemungkinan si B dia itu punya banyak banget reflektivitas pada panjang gelombang pendek. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa di situ juga merefleksikan adanya panjang gelombang yang panjang di rentang infrared. Tapi dia ketutup gitu. Sehingga bisa jadi yang B itu tuh merefleksikan lebih banyak infrared daripada lokasi C. Cuman ketutup aja, nggak terlalu kelihatan. Karena ketutup karena panjang gelombang pendeknya intens banget. Nah, untuk yang C, lokasi A memiliki reflektivitas tertinggi pada panjang gelombang pendek. Itu udah jelas ya. Yang B itu lebih dominan yang B. Terus yang D, lokasi A memiliki albedo yang lebih kecil dibandingkan B. Benar nggak? Nah, kalau kita lihat di bagian A, yang dia tuh apa ya?
ada bagian warna hijaunya, sementara warna hijau itu udah diperkuat, sehingga sebenarnya yang A itu nggak seterang itu tuh. Jadi yang A itu memang mungkin punya albedo yang lebih kecil daripada lokasi B. Nah, kakak bingung, ya kakak juga bingung ya. Sebenarnya kakak belum dapat jawabannya ini yang paling tepat itu A atau D. Itu kakak agak rancu ini. Terus yang C, location C reflects infrared most strongly. Itu salah karena yang A itu lebih kuat. Jadi ini jawabannya antara A sama D. Cuman karena yang paling masuk akal dan paling terlihat itu adalah yang A ya. Yang B itu memiliki reflektivitas tertinggi pada panjang gelombang rendah. Kalau kakak sendiri itu prefer yang A jawabannya. Mungkin yang D juga betul, yang A memiliki albedo yang lebih kecil dibandingkan lokasi B. Tapi mungkin juga yang A itu tuh albedo infrarednya tuh gede banget sehingga ya bisa aja ngebalap si B. Jadi kayak masih agak sedikit rancu yang jawaban D. Walaupun mungkin agak benar, ya mungkin ya agak benar karena kita cuman dikasih data visual gitu doang. Cuman yang paling masuk akal ya yang A sih kalau kata jawabnya. Gitu. Itu nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10. Soal menengah. Oke, di sini katanya massa udara atau air mass adalah jumlah kuantitas udara sepanjang garis pandang antara pengamat dan objek astronomi yang diamati. Jadi kalau kita mengamati benda langit itu kan kalau mau kita amatin dari permukaan bumi ya mau nggak mau kan cahayanya atau pantulan cahayanya itu harus melewati atmosfer ya. Jadi di situ ada massa udara yang dilewati sama dia dan dirumuskan sebagai integrasi atau penjumlahan rapat udara sepanjang berkas cahaya dari objek langit ke pengamat. Nah gitu. Terus jika H menyatakan ketinggian objek langit dari horizon dan jarak zenit, zenit itu titik yang ada di atas kepala kita, titik imajiner, dinyatakan oleh Z, maka H sama dengan 90 minus Z. Ya ini benar ya. Jarak benda langit ke horizon dan jarak zenit dinyatakan dalam Z, maka jarak benda langit dari zona H sama dengan 90 derajat minus Z. Untuk asumsi atmosfer bumi pan paralel atau sejajar. Dan objek langit yang lebih tinggi dari 30 derajat dari horizon, maka massa udara atau dilambangkan X bisa didekati nilainya dengan hubungan X sama dengan sekan Z. Di mana tadi Z itu adalah ini ya, apa namanya? Jarak zenit, ya jarak benda langit ke zenit. Maka di sini si Z ini berada pada rentang nilai Z ini ya, nilai Z pada rumus secant Z ini itu ada pada rentang 0 derajat sampai 60 derajat. 60 derajat. Nah, kalau dimasukin di rumusnya nih, X sama dengan sec Z, nanti hasil X itu berada pada rentang, kakak udah ngecek di kalkulator ini antara 1 sampai 2. Nah, antara 1 sampai 2. Dan sebenarnya itu nggak perlu. Kita bisa ngelihat langsung di pilihan gandanya aja sebenarnya. Jadi, yang pertama yang A. Untuk suatu waktu pengamatan dan objek langit dengan koordinat ke ekuatorial tertentu, massa udara bergantung pada lintang tempat dan sudut jam. Oke, jadi massa udara yang dilewatin sama benda langit, cahaya dilewatin sama cahaya benda langit, itu bergantung pada jarak si horizon
dengan si benda langit itu. Dan apa ya istilahnya? Ketinggian benda langitnya itu. Nah, eh, itu tuh bergantung sama lintang tempat itu pasti. Jadi lintang tempat itu benar. Yang berhubungan dengan lintang tempat juga itu deklinasi. Jadi deklinasi suatu objek itu juga berhubungan dengan jarak atau ketinggian objek langit dari horizon atau H. Habis itu sudut jam atau hour angle. Jadi uh, seharusnya kalian udah tahu ya kalau ketika hour angle itu 0, artinya si benda langit itu sudah mencapai titik kulminasi atas atau titik tertingginya, yakni adalah ketika si benda langit itu tuh melewati garis yang dibentuk oleh garis meridian antara kutub utara, zenit, dan kutub selatan gitu. Jadi kan nggak semua benda langit itu bisa berada tepat di atas kepala kita, itu nggak mungkin kan ya, karena pasti ada yang dia tuh walaupun dia apa namanya udah di titik kulminasinya, cuman dia itu masih belum apa namanya belum berada 90 derajat di atas horizon. Jadi si sudut jam ini juga berpengaruh dengan ketinggian objek langit dari horizon. Habis itu ya sebenarnya ini udah ketahuan sih jawabannya nih yang A. Terus yang B, massa udara bernilai negatif dan deklinasi objek yang positif. Ini agak aneh sih, massa udara bernilai negatif. Habis itu yang C, massa udara bergantung kepada lintang tempat dan asensio rekta objek. Lintang tempat udah bener, cuman untuk asensio rekta objek, ya sebenarnya asensio rekta objek itu juga identitas dari suatu benda langit, cuman dia tuh nggak berubah-ubah. Jadi lintang tempat konstan, asensio rekta objek konstan, jadi ya apa ya, nggak bisa diubah lah. Terus yang D, massa udara bergantung kepada terang objek. Ya ini kalau kita ngelihat dari rumus si X, X itu dengan sekan Z, sementara ya itu nggak ada hubungannya sama luminositas suatu objek. Jadi ya yang D juga bukan jawabannya. Terus yang E, massa udara hanya bergantung pada deklinasi objek. Ya massa udara bergantung pada deklinasi objek, cuman masih ada apa namanya parameter-parameter lain yang harus dipenuhi gitu. Jadi di sini yang paling tepat itu adalah yang A. Massa udara bergantung pada lintang tempat dan sudut jam gitu. Sebenarnya perlu simulasi sih untuk bisa memahamin ini. Simulasi apa namanya pergerakan benda langit. Kalau emang ya sulit ya kalau dipahamin dengan kata-kata doang. Ya gitu. Cuman ya bisa nanti kalian pikirkan lebih lanjut tentang soal ini. Jadi soal astro sekarang itu apa ya? Untuk hitung-hitungannya itu nggak terlalu banyak malah ya. Nggak tahu sih. Setahu kakak, yang kakak dengar akhir-akhir ini soal astronomi kebumian itu nggak terlalu banyak hitung-hitungannya, cuman analisis penafsiran soal gitu yang diperlukan gitu, yang banyak. Oke, sekarang esai. Esainya tentang asteroid ya. Oke. Sebuah asteroid kecil memasuki atmosfer bumi di ya bla 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 bla. Ini data yang perlu ini itu adalah si sudut masuknya asteroid terhadap horizon sekitar 15 derajat. Dan posisi terakhir si bola api dari asteroid itu tuh terlihat terakhir pada ketinggian 15 km. Oke, ini kita langsung ke ini aja ya, sebentar. Wait. Oke.
Oke, di sini ada beberapa data yang kita perluin. Yang pertama kita jawab satu-satu dulu deh. Yang A, berapa jarak garis lurus yang ditempuh meteor melalui atmosfer bumi? Tuliskan adalah hasilnya dalam satuan kilometer. Ya, ini kita cuman perlu waktu kecepat. Perlu data kecepatan sama waktu waktu tempuh dia ya. Kecepatannya kita tahu 19,5 km per detik dan si asteroid itu memasuki atmosfer dari awal hingga hancur sekitar 34 detik. Jadi tinggal kita kaliin aja untuk yang A. Jarak garis lurus atau D, distance, sambungan V dikali jaraknya R. Ya udah, ini 19,5 km per second dikali jarak sorry, ini bukan R, sorry. Ini T. Salah. Kali T, ini waktunya 34 detik. Udah, ini hasilnya pakai kalkulator 663 km. Itu yang A. Habis itu hitunglah volume asteroid. Diketahui diameternya 21 meter. Ini diameter ya, jangan sampai salah, ini diameter. Berarti radiusnya atau jari-jari itu 10,5 meter. Dan asumsikan asteroid berbentuk bola. Ya udah, ini pakai ya nih soal SD ya. Yang B, volume asteroid sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Dan kita tahu R-nya itu 10,5 meter ya. Tadi itu diameter yang diketahui 21 meter. Cuman biar gampang kita ubah aja jadi radius. Udah, ini tinggal masukin aja 4/3 pi dikali 10,5 pangkat 3. Ini 4,850 meter kubik hasilnya. Oke, yang C itu masa jenis kalau nggak salah soalnya. Oke, yang C itu hitunglah masa jenis. Dan diketahui masanya itu 14.500 metrik ton. 1 metrik ton itu 1.000 kg. Berarti nanti ini kita tinggal kali 10. Kita kali 1.000. Masa jenis Rho sama dengan M per V. Masa per volume. Tadi 14.500 000 kg. Ini kita kali 1.000 ya. Per 4,850 meter kubik. Jadi hasilnya apa? 2.990 kg per meter kubik. Dan pertanyaannya itu, apa kemungkinan jenis asteroid tersebut? Untuk material di sekitaran 2.990 kg itu banyak banget jenisnya ya. Cuman yang paling mungkin ini basal ya, ini batu basal. Ya kemungkinan ini basal, material yang mungkin ya, ini basaltik. Meteorit basaltik. Karena kalau misalnya meteorit yang berbahan logam, itu masa jenisnya lebih besar dari ini. Oke, itu yang C. Sekarang yang D. Berapa energi yang dilepaskan oleh peristiwa tersebut? Ya, kemungkinan yang ditanya cuma energi kinetiknya doang ya. Jadi, kalau misalnya ditanya energi dari gesek sampai si meteor itu hilang, ya itu kayak terlalu kompleks. Kayaknya yang ditanya cuma energi kinetiknya doang. Berarti yang D, sorry miring ini, D sama dengan setengah energi ya. Kak, sama dengan setengah masa dikali V kuadrat. Masanya ini, ya udah langsung masukin kalkulator aja. Tadi datanya udah diketahui, masa udah diketahui 145.00000 kg dan kecepatannya 19,5 km.
Cuman ini kita ubah dulu ke meter ya, biar enak aja gitu. Biar hasilnya sama, sesuai joule. Jadi kita ubah dulu ke meter. Berarti nanti kita kali 1000 yang ini ya. Oke, kita masukin ke kalkulator. Kali 19. Enggak deh. 195. Oke, ini 2,75 dikali 10 pangkat 15 joule ya. Yang D, yang ini terakhir. Ketinggian berapa saat memasuki atmosfer dan lapisan atmosfer apakah itu? Nah, di sini diketahui bahwa atmosfer itu masuk pada sudut 15 derajat terhadap horizon. Dan ketinggian terakhirnya itu 15 km. Jadi kalau misalnya kita buat ilustrasi yang ilustrasi misal ini permukaan. Lalu asteroid terakhir terlihat itu di sini sekitar 15 km. Ini 15 km. Dan asteroid itu melaju masuk dari sini nih. Misal nih, warna merah deh. Ini warna biru misalnya. Jadi ini anggaplah bidang datar. Terus ini asteroidnya nih. Ini tetanya tadi 15 derajat ya. Misalnya asteroid masuk dari sini. Dan jaraknya 663 km. Garis biru yang ini 663 km. Dan kita mau cari yang ini, bagian yang ini nih. Ini berapa gitu. Ini berapa? Ini Y. Karena ini bidang vertikal nih, kakak lambangin Y ya. Jadi ya udah, ini pakai sinus aja. Jadi untuk nyari Y sama dengan 663 sinus 15 derajat. Jadi didapetin hasilnya 171 km. Nah, ini untuk yang Y-nya nih. Nah, ketinggian si asteroid awal masuk itu berarti 171 ditambah 15. Ketinggian awal masuk awal masuk 171 ditambah 15 sama dengan 186 km. Dan ini kalau ditanya lapisan atmosfer apakah itu, maka ini adalah ini ya, termosfer ya. Ini termosfer. Oke, sekian pembahasan esai. Ada pertanyaan? Clear kayaknya ya. Oke, ini kakak kelamaan deh. Tadi ya. Oh ya, ini kalau misalnya kalian mau screenshot dulu ya. Waduh, jelek banget nih. Terlalu gede. Ya, boleh screenshot aja. 3, 2, 1. Oke. Ya. Ya, itu pembahasan astronomi OSP 2022 kebumian. Oh ya, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita langsung dokumentasi ya.